Shalom adik-adik. Selamat datang dalam Sunday School GB Taman Anggrek. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya Kak Dewi tanya dulu ya, kabarnya kakak di samping Kak Dewi. Kak Fitri, apa kabar kakak? Sehat luar biasa. Kak Dewi apa kabar? Oh, Kak Dewi juga sama kak, sehat luar biasa. Dan pasti adik-adik di rumah sehat juga ya kak ya. Oke adik-adik, semuanya sudah dalam keadaan yang sehat dan pasti sudah segar ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami mau memuji Tuhan. Hari ini kami mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi bersama. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Ya adik-adik, ikuti gerakan kakak-kakak ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke adik-adik, kita masih terus memuji nama Tuhan. Yuk kita pakai tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan. Yuk. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Lagi ya, sama-sama. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Oke adik-adik, mari kita terus memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita nyanyi lagu ini, Big or Small.
Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Ya, sama-sama nyanyi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tetap bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekarang Cikwit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikwit, cerita Injil Kids. Cikwit selalu menyenangkan, menjadi makanan rohani yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikwit pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus sertai kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik di rumah dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 45 sampai 50, bercerita tentang kisah Daud dan Goliat. Adik-adik masih ingat nggak tentang Goliat atau tentang Daud? Wah, adik-adik diingatkan kembali ya, Goliat itu adalah seorang tentara Filistin. Badannya besar, tinggi. Bayangkan aja adik-adik, tingginya itu sampai
3 meter. Wow, tinggi sekali. 3 meter itu seperti apa ya? Apakah seperti ini? Seperti ini? Atau setinggi Kak Ulin? Ternyata tidak, lebih tinggi adik-adik. Bahkan bisa sampai setinggi plafon loh. Wah, tinggi banget ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya orang bisa setinggi plafon, bagaimana nanti kalau mau masuk rumah? Pasti harus menunduk dulu ya. Wah, repot deh. Adik-adik, Goliat memakai perlengkapan yang sangat lengkap. Ada ketopong tembaga di kepalanya, baju sirah yang beratnya 57 kilo. Wow, berat sekali Nits. Selain itu juga di kakinya itu ada tembaga. Selain ada tembaga, di bahunya ada tombak yang sangat berat. Nah, yang perlu adik-adik ketahui, Goliat itu merupakan tentara yang gagah dan juga terlatih untuk siap berperang. Dan dia itu bukan tentara yang kacangan. Nah, sehingga ketika orang Israel melihat dia, orang Israel bilang, wow, siapa nih? Orang Israel menjadi takut karena Goliat itu sudah sangat terlatih, datang dengan pakaiannya yang lengkap, dan juga dia sangat gagah perkasa. Selain itu, yang adik-adik harus tahu, ketika Goliat hadir di situ, dia menantang nih kepada orang-orang Israel. Ketika dia nantang orang Israel, dia minta kepada orang Israel harus memberikan dia satu orang yang siap melawannya. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak sih? Nah, ketika Goliat hadir di tempat itu, Goliat menantang orang Israel dan Goliat berkata, "Pilihlah seorang berperang melawan aku. Kalau ia dapat mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba-hambamu. Tetapi kalau aku dapat mengalahkannya, kamulah yang harus menjadi hamba-hamba kami." Mendengar apa yang dikatakan Goliat, Raja Saul dan para pasukannya pun serta anak buahnya menjadi takut sekali. Yang anehnya kok bisa seorang raja, pasukan, dan juga anak buahnya menjadi ketakutan. Nah, adik-adik, sementara itu ada seorang yang bernama Daud. Dia dari Efrata. Daud adalah anak dari Bapak Esai. Daud kegiatan sehari-harinya mengembalakan domba di padang rumput. Nah, adik-adik, Daud ini merupakan anak bungsu atau anak terakhir. Dia juga memiliki 3 orang kakak yang menjadi tentara Israel atau menjadi tentaranya Raja Saul pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Daud disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan ke tempat kakak-kakaknya ini. Nah, selain itu juga menjenguk mereka, menanyakan bagaimana kabarnya mereka, apakah mereka dalam keadaan sehat atau sakit, apakah mereka selamat. Karena pada saat itu adik-adik, bangsa Israel sedang berperang untuk melawan bangsa Filistin. Nah, waktu Daud tiba di sana adik-adik, dia mendengar Goliat sedang berteriak-teriak kepada bangsa Israel, menantang bangsa Israel. Tapi tidak ada satupun yang berani untuk menghadapi Goliat. Dan Daud merasa marah sekali. Dia ingin sekali melawan bangsa Filistin dan mengalahkan mereka. Walaupun bangsa Israel sendiri ketakutan melihat Goliat, bahkan sampai lari adik-adik. Mendengar keberaniannya Daud, Raja Saul memanggil Daud. Awalnya Raja Saul melarang Daud untuk pergi berperang melawan Goliat, tetapi karena Daud memiliki keyakinan, keberanian yang bisa meyakinkan Raja Saul, sehingga akhirnya Raja Saul mengizinkan Daud untuk pergi melawan Goliat. Raja berkata, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau Daud." Dengan percaya dan dengan pertolongan Tuhan, Daud maju dengan penuh keberanian menghadapi Goliat. Nah adik-adik, biasanya kalau orang sedang pergi berperang, dia harus memakai perlengkapan perang dengan lengkap. Tapi ketika Daud memakai perlengkapan perang tersebut, yang terjadi adalah Daud malah tidak bisa berjalan adik-adik. Bagaimana mau melawan Goliat?
kalau dia berjalan aja tidak bisa. Akhirnya si Daud melepaskan semua perlengkapan perang tersebut, lalu dia mengambil tongkatnya dan mengambil beberapa batu licin dimasukkan ke dalam kantong gembala yang biasa dia pakai. Waduh, alat perang apa tuh yang digunakan oleh Daud untuk berperang? Apa ya? Ternyata Daud menggunakan 5 batu dan juga ali-ali untuk melawan Goliat. Tetapi waktu Goliat melihat Daud, apa katanya? Goliat sangat tersinggung. Karena apa? Karena Goliat yang gagah perkasa, yang tinggi perawakannya, dan juga berpakaian yang lengkap, senjata yang hebat. Ternyata lawannya si anak kecil yang senjatanya itu apa? Hanya 5 batu. Wow, sangat terhina. Selain itu juga Goliat mengejeknya, dan Goliat sangat percaya pasti dia akan mengalahkan si yang kecil ini. Dan Goliat berkata bahwa dagingnya si kecil atau dagingnya si Daud akan diberikan kepada burung-burung yang di udara dan juga binatang-binatang yang di padang. Waduh, kasihan sekali ya, dan sangat terhina ini Daud. Tetapi yang menariknya, ketika Goliat berkata demikian, si kecil atau si Daud ini dia tidak takut. Karena apa? Dia yakin dia punya Tuhan yang sangat hebat. Dia punya Tuhan yang sangat luar biasa yang akan melindunginya. Selain itu, yang akan mengalahkan musuhnya yang sangat besar itu. Dan dengan berani Daud berkata kepada Goliat, "Hai Goliat, aku datang melawanmu dengan nama Tuhan, Tuhan yang akan mengalahkanmu." Nah adik-adik, ketika Goliat bergerak maju, Daud pun segera berlari menuju kepada Goliat. Daud mengambil batunya yang ada di dalam kantong, lalu melemparkan batu tersebut kepada Goliat. Peletak! Wah adik-adik, persis sekali. Batu kecil itu tepat mengenai dahi daripada Goliat. Terus Goliat yang besar, yang sombong itu jatuh adik-adik. Coba bayangkan, melihat hal tersebut, bangsa Israel sangat senang. Mereka bersorak-sorak, mereka memuji-muji Daud, dan mereka juga meninggikan nama Tuhan yang sudah menyertai Daud. Wow, Tuhan itu hebat ya adik-adik, Almighty God. Nah adik-adik, seringkali kita merasa takut ya kalau bertemu dengan orang yang lebih besar daripada kita ataupun lebih kuat dibandingkan dengan kita. Selain itu adik-adik, biasanya nih kalau kita lagi takut, lagi khawatir, seringkali kita melupakan Tuhan yang selalu ada dan menyertai kita dimanapun saja kita berada. Kita punya Tuhan yang besar loh adik-adik, Tuhan yang hebat ya. Dimanapun kita berada, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin kalau Tuhan beserta dengan kita. Waktu Daud melihat Goliat, kira-kira apa yang dia pikirkan ya? Barangkali yang saya dan adik-adik pikirkan, Daud pasti kalah. Karena apa? Karena Goliat dia sudah terlatih dari kecil. Dia merupakan pendekar perang yang sangat dibanggakan oleh bangsa Filistin. Dan Goliat juga pasti belajar berperang. Selain itu, dia memakai pakaian yang lengkap, datang dengan senjatanya, dan juga dia dengan sangat berani melawan atau dia menantang bangsa Israel. Tapi berbeda dengan Daud. Karena apa? Daud tidak memakai pakaian perang. Daud juga tidak terlatih untuk berperang dari kecil. Daud juga tidak membawa senjata yang sehebat Goliat. Tubuhnya sudah kecil, dia tidak pernah latihan perang.
Tetapi yang menariknya dari Daud, dia tidak pernah gentar. Dia tidak pernah takut sedetik pun. Bahkan ketika orang lain mencemoohnya, orang lain bilang, lah kan kamu kecil dan lain sebagainya, dan tidak percaya terhadap Daud yang kecil, tetapi ia tetap maju. Ia tetap maju dan tidak gentar sedetik pun. Dia percaya bahwa apa? Allah menyertainya dimanapun ia berada. Dan Allah pasti memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah adik-adik, kenapa ya Daud yang muda itu dan yang tidak diperhitungkan bisa mengalahkan Goliat? Betul sekali adik-adik, karena Daud mengandalkan Tuhan. Sedangkan Goliat, dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan seragam tentaranya, mengandalkan pedangnya adik-adik. Nah, kita harus belajar ya adik-adik seperti Daud yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Ketika menghadapi ketakutan, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik dan juga Kak Ulin dimanapun saja kita semua berada. Ketika kita takut, kita harus melawan ketakutan tersebut dengan cara berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau ada orang yang merendahkan kita ya adik-adik, kita jangan rendah diri, tapi kita harus berkata dan membuktikan kepada mereka bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang besar sehingga kita pun bisa melakukan hal yang besar, karena Tuhan adalah Tuhan yang besar yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik ya adik-adik ya. Nah, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Kita harus bisa membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita. Tidak ada alasan untuk menyerah adik-adik sebelum kita mencobanya dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan hal yang terbaik. Nah adik-adik, segala sesuatu yang berasal daripada Allah pasti akan baik ya adik-adik. Ketika kita berserah kepada Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena itu adik-adik jangan takut sebab Tuhan bersama dengan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13 berkata demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Kami mau belajar mengenal-Mu lebih lagi melalui firman-Mu. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu masih ada sampai hari ini bagi kami yang dikatakan orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Cikwit pagi. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini kita simpan di dalam hati kita dan selalu kita ingat, biar kita boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, Kak Dewi mau menyampaikan pengumuman untuk adik-adik. Minggu depan kita tetap ada sekolah minggu seperti hari ini jam 8:30 pagi. Lewat YouTube channel GBI Taman Anggrek, adik-adik boleh bagikan dan juga beritahu teman-temannya bahwa kita ada ibadah, dan biar kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Dan juga Kak Dewi mau terus ingatkan adik-adik, virus corona belum selesai, belum hilang. Jadi kita tetap menjaga kesehatan ya, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau kita beraktivitas di luar ruangan. Oke adik-adik, itu saja pengumuman dari Kak Dewi. Kita akan akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Oke adik-adik, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami sudah melakukan kebaktian sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi adik-adik kami sekolah minggu. Tuhan yang selalu pelihara kami Tuhan kemanapun kami melangkah. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia ya Bapa. Tuhan yang selalu memberkati negara kami, menjauhkan negara kami dari segala mara bahaya. Tuhan menjauhkan kami dari virus corona Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, yaitu kota Jakarta Tuhan, yang masih banyak virus corona. Kiranya Tuhan yang selalu menjaga kami Tuhan, agar kami jauh dari virus corona, agar kami selalu sehat dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.